Assalamualaikum my friends, perkenalkan nama saya Piana Meilani dari Universitas Islam Nusantara, Prodi Akuntansi semester 5. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS saya dari Bapak dosen Dr. Muhammad Rizaldi Insan Baihaqi, SEMM. Materi kali ini yaitu manajemen piutang. Selanjutnya yaitu menjelaskan apa itu piutang. Piutang adalah tagihan atau piutang sebagai klaim perusahaan kepada langganan dan kepada pihak-pihak lain yang timbul dari kegiatan perusahaan. Piutang sebagai hak untuk menagih sejumlah uang kepada perusahaan lain akibat pembelian barang atau jasa secara kredit. Selanjutnya yaitu manajemen piutang. Manajemen piutang adalah proses pengelolaan piutang usaha yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk pemantauan dan pengendalian uang yang menjadi tanggungan pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis piutang. Jenis-jenis piutang ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Sekarang kita akan menjelaskan tentang piutang usaha. Piutang usaha merupakan aset lancar dalam laporan keuangan perusahaan karena dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu relatif singkat. Selanjutnya yaitu wesel tagih. Wesel tagih adalah dokumen tertulis yang berisi perjanjian antara kreditur dan debitur, di mana debitur mengakui utang dan bersedia membayar sesuai ketentuan yang tercantum. Selanjutnya yaitu piutang lain-lain. Piutang lain-lain adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang tidak berasal dari transaksi penjualan barang kredit atau jasa secara kredit. Baik, selanjutnya yaitu kebijakan kredit. Kebijakan kredit ini ada 5 kriteria penting yang harus dipakai untuk mengukur kemampuan pemohon kredit. Yang pertama yaitu karakter. Karakter ini bisa dilihat dari keseharian dia, apakah dia bertanggung jawab. Kalau misalkan tidak, bisa terjadinya pembatalan. Yang kedua, kapasitas. Kapasitas ini diukur dari pendapatan dia dalam setahun atau 1 bulan. Karena ini untuk menjamin apakah dia bisa membayar cicilannya atau tidak. Yang ketiga yaitu kapital. Kapital ini bisa dilihat dari modal dia untuk berusaha, gitu ya. Yang keempat yaitu kolateral. Kolateral ini bisa dilihat dari keseharian dia saat meminjamkan kredit. Apakah dia mampu membayarnya atau tidak. Yang kelima yaitu kondisi. Kondisi ini bisa dilihat dari hutang-hutang sebelum-sebelumnya, apakah dia mampu untuk membayar atau tidak, serta kondisi keuangannya saat ini. Selanjutnya yaitu faktor mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Yang pertama yaitu volume penjualan kredit. Semakin besar volume penjualan kredit, makin besar investasi tertanam dalam piutang. Terus selanjutnya ketentuan tentang pembatasan kredit. Ini tuh mempengaruhi kenaikan dalam investasi piutang ini. Yang ketiga yaitu kebijakan pengumpulan piutang. Kalau misalkan piutang terus-terusan dikasih, otomatis pengumpulan piutang itu semakin banyak. Terus selanjutnya yaitu syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Nah, itu salah satu contoh faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Baik, selanjutnya yaitu penilaian resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko yang tidak dibayarnya kredit yang telah diberikan kepada para langganan kita sebelum perusahaan memutuskan untuk menyetujui permintaan atau penambahan kredit oleh para langganan.
Terus, kita perlu mengadakan evaluasi risiko kredit dari para langganan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk memperkecil resiko kredit. Yang pertama yaitu mengadakan seleksi dari langganan. Seleksi ini bertujuan untuk melihat apakah dia mampu untuk membayar serta melihat apakah pendapatan dia baik atau buruk. Tuh. Yang selanjutnya yaitu penentuan besarnya risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu mengadakan klasifikasi dari para langganan berdasarkan risiko pembayarannya. Serta penyelidikan tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Baik, selanjutnya yaitu risiko kerugian piutang. Setiap usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan akan mengandung risiko yang dapat dihindari. Dalam hal-hal ini, risiko dapat dikendalikan agar berada dalam batas yang wajar. Risiko yang timbul karena transaksi penjualan serta kredit disebut risiko kerugian piutang. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menghindari risiko kerugian piutang. Yang pertama, resiko tidak dibayarnya seluruh tagihan piutang. Terus, resiko tidak dibayarnya sebagai piutang. Selanjutnya yaitu resiko keterlambatan pelunasan piutang dan resiko tertanamnya modal dan piutang. Baik, selanjutnya yaitu materi terakhir ini akan menjelaskan tentang masalah serius yang diakibatkan oleh manajemen piutang yang tidak baik. Yang pertama yaitu timbulnya piutang macet atau tidak tertagih. Yang kedua, meningkatnya beban bunga karena dana yang tertanam pada piutang macet. Yang ketiga yaitu munculnya biaya penagihan dan administrasi. Yang keempat, hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan. Yang kelima yaitu turunnya kepercayaan dari kreditor dan pemilik. Begitu saja materi yang saya bisa sampaikan untuk kali ini. Terima kasih.